Mahar ini tahu tak untuk apa mahar ini? Untuk penghalalan. Penghalalan apa ya? Penghalalan. Penghalalan itu dengan nikah, dengan akad nikah. Untuk si istri itu tidak boleh nolak kalau si suami minta. Tapi kalau maharnya belum tuntas, belum selesai, istri boleh agak dulu, bayar dulu. Maharnya selesai dulu. Halal. Tapi istrinya bisa nahan agak. Maharnya tuntas dulu. Baru boleh. Nah, kalau seandainya maharnya sudah selesai, haram bagi si istri kalau seandainya suami menginginkannya. Nah, maharnya itu. Maharnya harus kontan. Harus kontan. Kalau tidak kontan, misalnya si wali tadi ngomong, saya nikahkan kamu dengan putri saya, misalkan putri Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian secara utang. Saya terima nikahnya, kata si calon itu, saya terima nikahnya dengan mahar dibayar utang. Bayarnya nanti, bukan tunai, dibayar nanti. Sah pernikahannya? Sah. Nikahnya sah, tapi haram bagi si wali. Bayarnya tetap bayarnya wallahu alam, kontan apa tidak ada. Saya sebutkan ya. Lagi. Kemudian yang ketiga, naqdil balad. Harus berupa uang yang berlaku di tempat. Uang yang berlaku di tempat. Kalau baca kita di sini rupiah, ya harus dengan rupiah, 10 juta rupiah. Tidak boleh pakai dolar. Karena tidak berlaku kita di sini dolar. Tidak berlaku. Tidak boleh pakai ringgit. Karena tidak berlaku duit ringgit di daerah kita sini. Kita sini berlaku masalah bikir gadis yang dipaksa oleh bapaknya. Nikah dengan yang bukan sekufu, tidak sepadan. Kalau yang sepadan, tak ada masalah ini. Hilang ke masalah ini. Nak kontan, nak tidak kontan, tak masalah. Amma idza lam yakun laha abun wala jaddun. Kalau seandainya si gadis, masalahan gadis lagi, tidak katik bapak, katik juga kakek. Meninggal, bapaknya meninggal, kakeknya meninggal. Maka si gadis ini, falaisa li ahadin min sairil awliya, tidak ada satupun dari seluruh wali-wali nikahnya an yuzawwijaha, untuk menikahkannya si gadis ini, illa ba'da bulughiha au istizaniha, kecuali setelah baligh dan izin dari dia. Jadi gadis yang tidak punya bapak, tidak punya kakek lagi, garis keturunan bapak, kakek, terus anu pucuk dah katik, sudah meninggal galau, siapa jadi walinya? Ada walinya saudaranya. Saudaranya kalau seandainya punya saudara, pamannya kalau seandainya punya apa? Paman. Terus lagi ada urutan wali-wali itu. Walinya ini, saudaranya, tidak bisa menikahkan si gadis kecuali dua syarat. Baligh sama izinnya. Baligh sama izinnya. Kalau belum baligh, sama sekali tidak boleh. Tidak pacak nikah. Tidak pacak menikahkan gadis yang belum baligh kecuali bapak sama kakeknya.
Selain wali itu tak boleh, tak baca. Harus balik dulu. Bayi baru lahir boleh tak dinikahkan? Bisa tak dinikahkan? Bisa. Oleh siapa? Bapaknya sama kakeknya. Umur berapa? 7 tahun bisa tak? Baru lahir lagi bisa, apalagi 7 tahun. Nah, kan? Asal be ada uangnya. Ada uangnya, ada. Nah, sudah boleh. Kalau masih dalam perut belum lahir, dah boleh. Mana uangnya? Ada dulu uangnya. Kakek ada disyaratkan. Syarat istri, calon istri ada. Nah, harus ada balik dan izinnya. Maknanya apa? Misal biasanya kan kita ini kan gadis kan? Gadis ini sudah balik. Sudah balik baru dinikahkan. Nah, kalau seandainya dak katik bapak, dak katik kakek, maka yang menikahkannya harus diizinkan dulu oleh si gadis. Kalau dak katik izin tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi misal kakek ada juga babnya itu. Misal, dulunya misal ada berapa? Ada 3 kok. Dulunya ada 3 kok. Perempuan ini punya saudara yang laki-laki 3 kok. 3 kok. Maka ini bisa jadi wali kalau tiga-tiganya nih. Bisa jadi wali kalau. Nah, siapa yang diizinkan oleh si gadis ini? Dia yang jadi walinya. Harus ada izin. Tak boleh tak kata izin. Langsung nikahkan baik. Tak boleh, tak sah. Harus ada izin. Nah, kakak be ni, kakak yang pertama be jadi wali aku. Kakak nikahkan aku kakak. Jadi walinya nikahkan aku sama si Fulan. Nah, baru dapat izin. Boleh nikahkan. Kalau tak kata, tak boleh. Harus ada izin dari si gadis. Dan izin itu bisa tahu dari mana? Dari ngucapkan omongan. Kalau dia senyum be, kakak be kayak jadi wali kau dah tak baca. Itu kalau apa? Kalau nikah baru besok tu. Kau kan ada sama sebulan. Nah, bulan lama kau. Ah, itu berarti gadis wong jadi itu tuh. Kalau gadis berarti ya suku tuh naam, suku tuha naam. Diamnya itu dia maknanya naam. Malu gadis tuh kalau seandainya apa? Galak tak kau? Tu no, wong tu sama kau apa? Minta kau. Galak galak galak. Ah, tak hati. Gadis ngomong macam itu tak galak. Kalau janda ya belum dia ngomong lah ngomong duluan ya. Kalau gadis tak kata. Nah, ini harus ada izinnya. Baru boleh wali selain bapak dan kakek tadi menikahkan si gadis tadi. Wa yakfi fil idzin sukutuha wa yustahabbu lil ab wal jad wa yakfi fil idzin wakfi cukup izinnya adalah sukutuha diamnya. Galaknya apa? Si gadis itu cukup dengan diamnya. Galak tak? Galak. Nah, cuman kakek untuk jadi walinya harus dia yang nyebutkannya. Siapa yang apa jadi walinya? Dia nyebutkan. Kalau untuk apa? Galak tak galaknya sama si calon itu cukup dengan diam. Wa yustahabbu lil ab wal jad in kanat balighan istizanuha wa in kanat al makhtubah sayyiban. Dan disunnahkan bagi bapak dan kakek. Sudah itu permasalahan apa? Dak katik bapak katik kakek itu selesai. Disunnahkan bagi si bapak dan si kakek. Ini balik lagi permasalahan kalau ada. Si gadis ini ada bapaknya, ada kakeknya. Atau ada bapaknya be atau ada kakeknya be. Disunahkan bagi yang wali nikahnya tadi, bapak dan kakek itu atau kakek. Kalau si gadis ini masih balik, sudah balik, si gadis sudah balik. Disunahkan untuk izinnya. Jadi
Bisa kakek tadi memaksa, ijbar, bisa. Bapak tadi bisa memaksa. Tapi sunnahnya dia nggak setuju dah. Kan kalau maksa tuh setuju tak setuju, pokoknya kau kawin sama dia. Kau setuju atau tidak setuju, kawin sama dia. Boleh sah pernikahannya, sah. Bagi yang nikahnya adalah bapak atau kakek. Nah sunnahnya juga si gadis setuju dah. Sunnahnya. Nah, sunnah. Kalau disetuju, nah itu sunnahnya macam itu. Kalau disetuju, nah itu dinikahkan. Dicari ke apa izinnya, kesenangannya. Senangan si gadis tersebut. Sunnah baik. Sunnah. Maknanya kalau seandainya tidak dilakukan juga tetap sah pernikahannya. Ini bagi siapa? Bagi bapak sama atau kakek. Wa in kanatil makhtubah sayyiban, kalau seandainya yang dipinang itu adalah janda, insyaallah maka kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pasal berikutnya dalam kitab Fathul Gharibul Mujib, qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Faslan wa fara'idul ghusli, kitab Ghayatul Taqrib. Wa faslan wa fara'idul ghusli salasatu asya. Fardu mandi wajib. Keharusan-keharusan yang dilakukan oleh seorang yang ingin mandi wajib. Ada tiga. Tiga yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin mandi wajib. Pertama, an-niyah. Niat. Yang harus dilakukan fardu mandi itu ada tiga. Mandi sini maksudnya mandi wajib. Ada tiga perkara. Yang pertama an-niyah. Niat. Jadi harus ada niat. Mandi yaitu harus ada niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Atau nawaitul ghusla fardhan. Nawaitu fardhal ghusli. Boleh. Baik pendeknya beh. Nawaitul ghusl fardhan. Aku niat mandi wajib. Sudah cukup. Bahasa Indonesia juga boleh. Niat mandi wajib, tapi di hati niatnya. Niatnya di hati. Berbarengan dengan pertama kali guyuran banyu ke badan kita. Jadi waktu niat itu adalah waktu pertama mandi. Waktu niat itu adalah waktu pertama mandi. Maknanya cek nih. Bukan berarti kalau sudah pertengahan mandi, kau belum niat. Anduk dulu. Bukan. Bukan macam itu. Jadi balik awal lagi. Bukan. Kapan kita narok niat, itulah namanya awal mandi. Misal kita sudah pertengahan mandi, sudah bersabun dah, tapi belum niat mandi wajib. Kemudian setelah bersabun, baru teringat, ya Allah belum niat. Nah, waktu kita nyiram itu, itulah awal kita mandi wajib. Itulah awal kita mandi wajib. Sehingga macam mana kakek mandi wajib? Itu pertamanya niat. Kakek ada kakek. Terakhirnya kakek meratakan lagi banyu tadi nyampe lagi ke seluruh badan. Kalau seandainya sudah basuh pala, sudah basuh badan, kaki, pas bagian kita nak basuh kaki, nah bagian dari dari jengku ni, dari lutut sampai ke telapak kaki belum. Nah kita sirami, baru teringat, ya Allah, iya belum niat Nah niat, nah itulah namanya awal mandi. Baru mandi wajibnya baru basuh kakinya baik. Badannya belum dibasuh, palanya belum dibasuh. Maaf, tadi sudah mandi, ya mandi biasa, mandi adat, mandi kebiasaan.
bukan mandi ibadah. Mandi adah, bukan mandi ibadah. Mandi kebiasaan, bukan mandi ibadah. Pas sudah yang basuh kaki tadi itu baru niat, nah itu baru mandi ibadah. Tinggal sempurnakan lagi. Yang mana belumnya? Yang selain kaki tadi belum dimandikan. Mandikan. Nah, jadi itulah makanya awal mandi itu yaitulah awal nih niat. Waktu kita awal niat itu awal mandi. Niat. Kemudian wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis kalau ada di badannya. Kalau najis itu ada di badannya. Nah, ini menghilangkan ini ada sebagian ulama tidak mencantumkan ini sebagai fardu mandi. Karena macam ini. Misalnya kita mandi wajib itu menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Kalau wudu itu juga menghilangkan hadas, tapi hadas kecil. Kalau mandi hadas besar. Nah, hadas ini sesuatu yang abstrak, tidak kejingoan, ya kan? Abstrak, bentuknya itu tidak kejingoan. Ada uang belum mandi wajib, tidak tahu kita. Jingoan apa? Tidak kejingoan. Cium sana. Kau yang belum mandi wajib, kau nih. Nah, mana tahu kita? Atau kejingoan uang tu, belum mandi wajib. Tidak tahu kita. Nah, kalau najis itu kejingoan. Najis itu kejingoan. Misal ini itu apa namanya? Kalau najis. Nah, ini wajib sama-sama harus dihilangkan. Najis harus dihilangkan. Hadas juga harus dihilangkan. Menghilangkannya sama-sama dengan banyu. Menghilangkan najis ia dengan banyu. Mengangkat najis dengan banyu. Mengangkat hadas juga dengan banyu. Ya kan? Nah, ketika misal hadas ada najis di badannya, nah, waktu dia nyiram, ini menghilangkan apa? Menghilangkan najis apa menghilangkan hadas? Menghilangkan najis. Makanya di sini menyebutkan hilang ke dulu najis kalau yang ada di badan. Maknanya yang di tempat ada najis tadi kalau disirami belum terangkat hadasnya, baru terangkat najisnya. Misal mandi apa? Mandi dia goyo. Wah, sini. Di sini ada misal ada kotoran najis. Di sini tangannya. Waktu dia nyiram sini terangkat hadasnya. Hadas besar terangkat. Nah, sampai sini. Nah, yang di sini tidak terangkat hadas. Ini baru terangkat najisnya. Nah, yang di sini ya. Goyo misalnya turun ini kan. Berarti ini dah. Karena banyunya itu jadi banyu mutanajis. Ya kan? Banyunya itu mutanajis atau mustakmal karena menghilangkan hadas menghilangkan najis. Ya kan? Menghilangkan najis banyu tersebut jadi banyu tadi tidak ada untuk tidak ada lagi suci mensucikan. Sehingga yang di sini belum hilang hadasnya. Nah, kemudian siram lagi nyambung mandinya tadi, siram lagi baru terangkat hadas besarnya. Paham betul? Jadi ini kalau model cak kita nih mandi di Indonesia ini debu mandi nih. Kalau sekali hilang sudah langsung mandi, beda perlu langsung hilang kenyan. Hilang ke dulu ya, najis ini ya. Hilang ke dulu. Nah, baru mandi wajib. Tidak, mesti juga. Kalau kita ini mandi debu nih ya, udah hilang ini masih juga mandi kita nih. Masih kita goyur lagi. Sudah terangkat namanya hadas najis dan hadasnya. Nah, yang ada sampai ada kotoran misalnya sini tai ayam apa misal. misal bae nih kan. Tai ayam atau tai cicak, ada apa kita nih pas lagi tidur kan paling kan kalau yang bujang nih. Kalau yang sudah nikah tidak mungkin lah.
apa nikah sama ayam apa berak misalnya ayam. Nah, maaf sampai disebutnya. Nah, itu misal kan. Ini terjadinya apa? Kalau seandainya di kemaluan kita. Nah, kemaluan kita ada najis. Nah, ada najis itu ya harus dihilangkan dulu. Supaya ketika mandi ngalirnya banyu itu menghilangkan hadas besarnya, bukan menghilangkan najis. Nah, kayak kalau goyungan kedua udah tahu nyampe beda kayak. Nah, itu yang apa? Yang menjadi permasalahan tuh di situ kayak. Tapi kalau nurut inyo bukan berarti tidak sah mandi wajib itu karena masih ada najis. Ya, bukan berarti tidak sah no kau. Balen baru lagi. Dah. Misal di kemaluan tu ada najis. Kemudian kita goyang mandi sini. Mandi. Apa tidak ada sah? Karena kita tidak ada menghilangkan najis. Sah. Cuman yang tidak sah tu yang di tempat najisnya itu Pak. Siram 2 kali. Sikatnya menghilangkan najis, sikatnya menghilangkan hadas. Selesai. Tinggal semua itu baik. Taruhlah ibaratnya itu barang tertutup. Kulit tertutup oleh salon pas. Nah, yang lainnya sah, cuman yang ini belum terangkat hadasnya. Buka, sirami, sudah selesai. Ya kan? Macam itu. Gambarannya sama macam itulah. Nah, cuma dia tertutup bukan oleh benda apa, misal salon pas penghalang banyu, tapi tertutup oleh najis. Sehingga dia menghilangkan najis dulu, baru menghilangkan hadas. Kemudian yang ketiga daripada fardu mandi yaitu isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah. Isal menyampaikan air ke seluruh rambut atau bulu dan kulit. Menyampaikan air ke seluruh rambut atau bulu dan kulit. Jadi seluruh badan kita, kulit kita nih, sampaikan banyu tadi. Rambut yang ada di kepala, tahu di alis, di apa? Depan apa di atas mata kita, bulu mata kita, kumis, jenggot, kemaluan, bulu ketiak. Nah, itu rambut-rambut itu harus kena. Dan kena juga kulit di bawahnya. Nah, di bawah misalnya jenggot ini, bawah kumis, bawah alis ini, nah, kulit-kulit itu harus kena. Tidak nak digosok-gosok kenian. Nah, sekiranya baik nah kita misalnya apa? Kalau seandainya perlu digosokkan baru nyampe, wajib digosokkan. Sekiranya kita ngalirkan, kena tak ini? Kena, sudah. Tak perlu nak sampai nak digosok kenian sampai nyuan. Bukanya dah sampai harus macam itu. Yang penting persangkaan kuat kita nyampe itu ke kulit sudah cukup. Nyampe ke rambut atau bulu sudah cukup. Nah, wallahu alam dalam kitab itu nyebutkan kalau seandainya rambutnya itu nyatu, ada pun ada rambut nyatu. Alis ini nyambung rambut itu nyatu, rambut sama rambut. Allah alam ya, tak pernah tak tergambar kita tuh akhirnya belum paham masalahnya tuh. Nah, itu kewajiban ketika mandi. Jadi tak boleh jadi harus nyampe ke kulit, harus nyampe ke rambut. Tak boleh ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak nyampe. Nah, itulah makanya pikok itu. Boleh tak pikok itu? Boleh sebenarnya. Tapi kalau mandi wajib harus sampai ke baca dan nyampe ke nya. Nah, itu. Kalau seandainya ada pelunturnya, peluntur. Wah, kalau misal rambut ini, nah ini pikok kuning. Jadi minyak ini, wah, kuningnya pindah sini, hitam di sini. Kalau ada aja itu.
boleh kakek pakai. Pas sudah giliran apa nak mandi wajib, hitam ke kalau tidak boleh ada yang kuning sedikit pun. Jadi penghalang gambut, penghalang sampainya air ke gambut tersebut. Makanya tidak boleh. Jangan 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 terlena atau tertipu dengan kalimat halal. Peacock atau misalnya peacock tulisan halal, bahannya ya halal. Bahannya boleh tidak dipakai? Boleh, bahannya halal. Cuman maksudnya halal itu berarti tidak najis. Kan boleh. Boleh tidak tangan kita cat halal, cat. Halal kan? Cat sini. Halal cat kan? Tapi kakek kita beli minyak terpentin kan? Hilang. Nak wuduk kakek? Pakai apa? Minyak terpentin, bersihkan. Bukan wuduk pakai minyak terpentin. Hilang kecatnya itu dulu nak. Hilangkan. Kemudian baru wuduk. Nyampe banyu ke kulit, ke rambut itu. Baru nyampe. Nah kalau seandainya tidak katik, jangan pakai. Mandi wajib ini bukan aturan kita. Aku kakek bela 2 hari lagi lah mandi wajib. Dah baca. Nah, mana baca? Malam ini aku nak mimpi ini be. Nanda aku mimpi ini. Mana baca? Kapanlah sudah pengennya dia keluar bukan kendaan kita. Jelidilah dia tuh. Jangan keluar kau Mana baca? Dia nak keluar tuh lah. Bukan kendaan kita. Apalagi dalam keadaan tertidur. Itu kita tidak terjaga. Itu makanya apa? Dilarang pakai peacock tuh karena itu. Dan macam itu. Wa sunanuhu, dan kesunahan-kesunahannya itu khamsatu asya. Kesunahan-kesunahan mandi itu banyak. Di sini nyebutkan 5 iqamah. Khamsatu asya, 5 perkara. Pertama at-tasmiyah. Tasmiyah. Baca basmalah. Boleh tak baca bismillah? Ayat Quran mana boleh baca bismillah lagi? Junub. Baca Quran mana boleh lagi? Junub. Ini nak mandi dia. Disunahkan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Ayat Quran ini. Kalau lagi junub. Misal kan. Bangun tidur dibangun ke ruang. Ngacang-ngacang ngejut-ngejut. Bangun. Kawan kau malam tu nah, Kawan kau tu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi junub. Belum mandi wajib. Boleh tak ini? Boleh dengan niat zikir. Niatnya bukan baca Al-Quran. Tapi repot kita ni. Ada misalnya kita mati dulu. Ini kita ni apa? Jangan baca Quran, jangan baca Quran. Niat zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niat zikir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Refleks kita ni kalau ada musibah itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak tu dihamas ke baik. Dihamas tu apa? Di keluar gerakan mulut baik. Suara tak keluar. Keluar angin baik. Paling tidak macam itu. At-tasmiyah disunahkan ketika hendak mandi, atau ada tu baca cuma niatnya niat zikir. Kan mandinya di kamar mandi kan. Tak boleh baca bismillahnya tadi dengan ada suara. Kalau di kamar mandi. Kamar mandi itu maksudnya yang ada toiletnya. Yang tak boleh itu. Kalau yang tak katik toiletnya, tak apa-apa. Tidak ada haram. Tak jadi hukum makruh atau haram dah. Coba bismillah di tempat mandi. Kan ada kan kamar mandi itu kamar mandi, ada yang ada toiletnya. Ada yang dipisah. Yang ada toiletnya itu yang tak boleh kita bawa nama Allah. Atau
atau nama Rasul atau nyebutkan ayat min ayatil Quran atau zikir. Nyebutnya nyebut. Tapi kalau dihamaskan boleh. Kecuali di kamar mandi itu yang kita tahu yang boleh bacanya dengan kencang itu dengan kencang dengan diangkat suaranya itu doa ketika melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Nah, itu boleh. Boleh diucapkan di kamar mandi, di toilet boleh. Itu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Ketika kita nak buang hajat. Itu baca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Boleh dikencangkan suaranya. Jangan kencang nian teman. Sekiranya kita angkat baik suara kita. Wal wudu qablahu dan wudu sebelumnya. Sebelum mandi wajib itu kita wudu dulu. Maknanya macam ini. Kita mandi wajib itu dalam keadaan ada wudu. Itu. Dalam keadaan ada wudu. Kalau seandainya sudah ada wudu, tapi belum mandi wajib, sudah mendapatkan kesunahan langsung mandi baik. Tidak harus nak wudunya enggak. Tidak harus nak wudu dulu, baru sudah ada wudu. Kalau sudah ada wudu sudah. Tergambar ada wong wajib mandi tapi sudah ada wudu. Kalau dia berhubungan badan batalnya. Kalau dia tidur batal. Oh Ustaz mungkin Allah ya hafal. Kalau sama ini Ustaz, kalau sama hewan kan tidak batal kan sama hewan. Allah. Nah, ini gambaran itu ya bisa terjadi gambaran itu gambaran yang salah. Yang benarnya misal gambar yang benar, dia tidur duduk. Dia tidur duduk dalam keadaan punya wudu. Nah, dalam tidur itu dia junub. Nah, dia masih ada wudunya, belum batal wudunya, belum batal. Ketika dia mandi langsung mandi baik, tidak melakukan wudu lagi, sudah dapat kesunahan sebelum mandi itu berwudu dulu. Maknanya mandinya itu dalam keadaan berwudu. Nah, niatnya apa? Niatnya boleh kita niatnya nawaitul ghusla li rafil hadasil asghar. Boleh. Boleh juga kita niat wudunya nawaitul wudu sunnatan li ghusli. Aku niat wudu ini sunnah mandi. Niat wudu ini wudu sunnah mandi. Bedanya ada beda tapi ini. Bedanya niat wudu yang untuk mengangkat hadas itu batal biasanya kita. Dengan tidur batal. Dengan bersentuhan sama lawan jenis yang bukan mahramnya batal. Terus dengan menyentuh kemaluannya batal. Dengan hilangnya akal atau keluarnya sesuatu dari arah depan dan belakang batal wudunya. Tapi kalau niatnya untuk melaksanakan sunnah mandi tidak batal wudunya kecuali dengan sesuatu yang menyebabkan wajib mandi. Sesuatu yang menyebabkan wajib mandi. Misal, di antara yang menyebabkan wajib mandi adalah keluarnya sperma. Nah, kita niat wudu. Keluar sperma misalkan niat wudu kita. Nawaitul wudu adaan sunnatul ghusli. Niat aku wudu ini melaksanakan sunnah mandi. Nah, ada wudu, tidur dia. Nah, besok pagi dingin. Besok pagi sama sekalian pas nak salat subuh. Tidur dia. Bangun. Sudah dia buang air kecil, kemudian mandi langsung dapat kesunahan mandi wajib berupa wudu. Apa? Wudunya belum batal. Belum batal. Karena wudunya bukan mengangkat hadas.
wudunya cuman melaksanakan sunnah mandi. Berbeda kalau seandainya dia wudu untuk melakukan kesunahan mandi, kemudian dia tidur, junub lagi bro. Oh, dua kali. Pertama tadi junub jam berapa? Misal jam 1 bangun. No, kau keluar kecap putih misalkan. Nah, kemudian dia cuci, kemudian dia wudu untuk melaksanakan kesunahan mandi. Tidur lagi, bangun lagi, keluar lagi pula. Kecap putih, wajib mandi kan? Nah, disunahkan lagi dia untuk wudu lagi. Baru batal wudu yang pertama tadi. Wudunya batal dengan apa? Dengan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Atau misalnya bisa juga hal yang menyebabkan mandi wajib adalah berhubungan suami istri. Jam 10 ronde pertama, kemudian selesai, habis itu dia wudu untuk melaksanakan kesunahan mandi. Habis wudu, segar lagi, tegang lagi, laju lagi ronde kedua. Ronde kedua, kemudian sudah selesai ronde kedua, disunahkan lagi dia untuk wudu ketika nak mandi tadi. Sebelum mandi. Sama, pokoknya hal yang menyebabkan mandi wajib. Jadi itu batalnya dengan hal yang menyebabkan mandi wajib. Tapi hadas kecilnya belum terangkat. Apa gunanya kalau hadas kecil sudah terangkat sementara hadas besar belum terangkat? Dia hadas kecil sudah terangkat, dia wudu. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghar. Wudu. Sementara dia punya hadas besar. Apa gunanya? Apa gunanya? Gunanya ini untuk mendapatkan kesunahan, Kalau dia sudah ada sudah terangkat hadas kecil, mandi wajibnya dia dapat kesunahan sebelum mandinya itu sudah terangkat hadas kecilnya itu baik. Sama kalau seandainya ada sayembara misalnya. Siapa yang dak kati wudu, aku unjuk duit. Siapa yang ada wudu, aku unjuk duit 200.000. Wah, nunjuk deh. Coba pegang Quran. Pada boleh. Nah. Kenapa? Ada hadas besar. Tapi kalau hadas kecil, wudu ada. Dapat dia duit 200.000. Kalau seandainya ada model macam itu. Kemudian kesunahannya lagi adalah imrarul yad 'alal jasad. Mengalirkan menjalankan tangan ke seluruh jasad. Nah, digosok maksudnya. Digosok-gosok, nah itu sunnah mandi itu. Digosok. Bukan ditrika gosok itu. Gosok pakai tangan kita telah. Jalankan tangan kita ke seluruh badannya. Apalagi khususnya tempat-tempat yang berlepit-lepit. Kemudian wal muwalah. Langsung mandinya. Tidak palak dulu. Oke, 2 jam lagi baru badannya. Nah, sunnahnya itu ya, sunnahnya. Sah. Ini kan cara pengantin baru. Nah, kalau pengantin baru kan jingoan. Lah basah adanya. Tumben-tumben palak tuh basah. Biasanya sholat subuh nih palak kering. Nah, kan ngakalinya habis malam jam 11 itu selesai misal. Nah, basahilah palanya itu, niatlah mandi wajib. Basahi pala, habis itu tidur. Besok pagi tinggal nyambung bagian leher ke badan bawah, selesai. Tidak kejingoan, mandi wajibnya. Itu apa? Tidak mualah tapi. Tidak mualah. Mualah itu apa? Mualah itu sebelum kering anggota yang sebelumnya. Misal kita basah pala nih. Basahi pala. Sebelum kering pala ini sudah kita basuh yang lainnya. Nah, itu namanya mualah, masih langsung. Tapi kalau sudah kering, maka baru basuh ini namanya bukan mualah, bukan langsung. Mualah itu langsung. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, sunnahnya. Yang mana ada, Yang mana
ada kanan ada kiri atau yang mana bisa di kanan di kiri kan. Nah itu sunnahkan untuk mendahulukan yang kanan. Kalau rai kita ada belah kanan ada belah kiri dah. Dah harus nak bahasa sebelah sini dulu, baru sebelah sini dah. Kalau misalnya apa? Bagian sini. Bagian badannya ada yang kanan ada yang kiri. Nah ya sunnah ini. Ya pala ini dah, pala langsung baik. Itu sunnahnya. Kesunahan dalam mandi wajib. Nah, itu lima kok. Kalau nak lebih lagi, ya di kitab-kitab yang lebih besar lagi, yaitu 3 kali basuhan sunnah. Kemudian menyela-nyelai kalau seandainya ada nah di sini di jenggot ini atau di bulu-bulu tuh di sela-selai sunnah. Tempat lepit dan lepitan itu juga sunnah. Kemudian mandi sunnah insyaallah bakal terjelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ada sesi pertanyaan? Ada yang nak bertanya? Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau misalkan yang ini apa bekas dari Hansaplast, bekas dari Hansaplast. Iya. Nah itu kan kalau ada ininya apa masih ada cak lengket-lengket itu, nah itu tuh menghalangi air apa tidak Ustaz? Iya, kalau misal bodoh atau Kita jengok lah itu. Coba siramkan banyu kemudian tarik. Ada tak menghalangi? Kalau zahirnya secara zahir secara kasat mata kita itu menghalangi. Karena dia nempelnya sehingga tidak ada ngunjuk kesempatan untuk banyu masuk ke dalam itu. Kalaupun masuk juga cuma nyerap-nyerap tidak ngalir. Nyerap dia tidak ngalir kan. Kalaupun seandainya kalau handy plus itu ya harus dilepaskan, harus dibersihkan. Sama macam misalnya apa? Lem aibon. Nah, lem aibon itu menghalangi. Apa kalau nak ngetes itu coba ngetes banyu yang berwarna. Habis itu sudah berwarna kalau tarik yang apa? Saplas tadi. Masuk tak warna abang ni misalnya? Atau warna abang misalnya, atau warna hijau. Masuk tak situ? Jadi hijau tak? Tes ni. Biasanya tak. Lepas berarti tak ada nyampe banyu tu ke dalam situ tu. Sampai ke kulit sini. Harus dilepaskan. Hansaplast, koyo harus dilepaskan. Al-Fatihah binatul syifa Ica Kaswinda binti Dungci wa Fadila binti Kadir wa Yuni Maharani binti Tabrani wa Satya Wijayanti. Sino kalau ni? Waliman awsana bidu'a syifa. Anna Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadir saqaman wala alaman. ولا حزين ولا كل نية صالحة ولا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي. اشفي من أوصانا بدعاء الشفاء شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بعده أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سير في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك عصاك اللهم فقهنا في الدين فقه لنا وفقه وقراباتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وحلما واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع من عين لا تدمع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين هذا ما أقول لكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته